Welcome on board. Oke teman-teman, perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Kesuma. Ini adalah channel YouTube saya yang pertama kali. Saya mohon dukungan teman-teman semuanya untuk subscribe channel saya, biar cepat channel saya berkembang. Oke, saya akan berbagi pengalaman terus tentang bekerja di kapal pesiar. Pengalaman saya bekerja di kapal pesiar selama 17 tahun. Semua hiruk pikuk kapal pesiar sudah saya alami juga, gimana baik buruknya, dibilang baik buruknya dah bekerja di kapal pesiar. Suka dukanya kita bekerja di kapal pesiar, itulah. Oke, banyak teman-teman saya, anak-anaknya baru tamat sekolah, bertanya pada saya, apa sih persyaratannya untuk melamar kerja ke kapal pesiar? Oke, saya akan kasih tahu apa persyaratannya melamar kerja ke kapal pesiar. Oke, tolong dukung channel saya ini untuk subscribe channel saya ini dan klik tombol lonceng. Oke, yang pertama itu kita itu harus bisa berbahasa Inggris. Kenapa kita harus bisa berbahasa Inggris? Karena teman-teman yang kita ajak bekerja di kapal itu bukan orang kita saja dari Indonesia. Ada dari Myanmar, Filipina, Honduras, Madagaskar, Ukraina, Hungaria, Rumania, Italia, banyak seluruh negara. Seluruh negara bekerja di kapal pesiar. Makanya itu poin yang pertama, kita harus bisa bahasa Inggris. Yang kedua, masalah umur. Berapa umur bisa untuk melamar ke kapal pesiar? Minimum suatu perusahaan juga bisa menaikkan new hire umurnya 18 tahun. Tapi kebanyakan perusahaan-perusahaan besar menargetkan umur 21 tahun. 21 tahun sudah bisa bekerja ke kapal. Dan berapa maksimum umur untuk kontrak pertama? Umurnya itu yang maksimalnya itu 35 tahun atau 37 tahun, tergantung perusahaannya. Oke, itu masalah umur. Dan juga pendidikannya maksimal diploma 1 sekarang. Pendidikannya diploma. Yang ketiga, tinggi badan. Tinggi badan minimal untuk cewek atau wanita 150 cm. Dan untuk pria atau cowok 158 cm. Itu adalah tinggi badan. Itu minimalnya. Yang keempat, pengalaman kerja. Berapa sih kita harus bekerja biar bisa dapat melamar ke kapal pesiar? Banyak yang bertanya kepada saya seperti itu. Sekarang minimal 1 sampai 2 tahun kita bisa melamar ke kapal pesiar. Kalau kita sudah punya pengalaman 1 sampai 2 tahun di perhotelan atau di restoran yang berhubungan dengan pariwisata, kita bisa melamar kerja ke kapal pesiar. Yang kelima, melamar atau membuat surat lamaran. Yang sekarang yang terkenal itu namanya kurikulum vitae, CV ya, CV. Banyak anak-anak di Bali itu menyebutnya bikin CV, bikin lamaran gitu. Oke, kita bikin lamaran. Dah itu kita isi di kolom-kolom tertentu pengalamannya berapa tahun, daily worker, DW berapa bulan, kita training berapa bulan, semuanya dilengkapi. Dan lengkapi juga SD kita berapa tahun, SMP itu wajib itu.
SMA berapa, diploma berapa tahun gitu. Wajib itu. Dan juga basic kita. Ya, ini yang paling terpenting. Apa sih basicnya Anda? Misalnya Anda trainingnya menjadi bartender. Kita bikin lamarnya bar. Menjadi pelayan tamu. Menghidangkan makanan. Menjadi juru masak. Menjadi membersihkan kamar tamu atau istilahnya cabin steward. Itu kita harus isi juga, tergantung apa basic kalian semua. Yang keenam, setelah kita melamar, interview test. Nah, di interview ini kita jangan gugup kepada user ya. Apapun yang kita tahu kita harus keluarkan juga. Yang pertama, perkenalkan diri kalian dulu. Nama, dari mana, alamat. Dan itu kadang-kadang user itu bertanya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Gitu kadang-kadang. Dari mana kamu tahu tentang perusahaan ini? Itu juga harus kita pikirkan dulu sebelum interview. Harus disimpan biar lolos interview. Setelah kita lolos interview, dari agen itu kita disuruh bikin paspor. Paspor ya. Paspornya itu seperti ini. Ini paspornya kita. Kenapa bikin paspor? Kalau masuk ke suatu negara itu dari negara satu ke negara lain, misalnya dari Indonesia ke Filipina, ke Italia, kita harus pakai ini. Ini kayak KTP kita kalau di Indonesia. Oke. Setelah paspor dan juga yang nomor 7 itu kita harus punya namanya buku pelaut yang disebut Seaman Book. Seaman Book ini adalah buku pelaut sekarang. Kalau kita ngurus paspor sendiri, biaya nggak mahal. Dan juga ini saya dapatkan 100.000 ini. Langsung ke tempatnya. Langsung daftar, cuma saya bayar 100.000 di kantor pos bayarnya. Atau di bank-bank, boleh bayar. Sekarang di Bali itu tidak mau mengambil uang langsung. Harus dibayar ke rekening bank BRI, BNI, atau kantor pos cuma 100.000 ini. Setelah itu nomor 8 itu sertifikat yang yang harus kita bawa ke kapal itu. Yang pertama itu adalah basicnya. Basicnya pertama itu yang kita sebut itu BST. Ini adalah surat BST-nya. Basicnya ini adalah Basic Safety Training. Ini adalah basicnya kita pertama kali. Kalau membuat ini penunjangnya juga harus punya paspor, punya Seaman Book, dan baru mendapatkan ini, gitu. Dan itu ada yang namanya PSCRB, tergantung perusahaannya. Kadang-kadang perusahaan satu tidak bikin PSCRB, perusahaan lain bikin PSCRB. Ini PSCRB ini artinya Proficient in Survival Craft and Rescue Boat. Ini PSCRB. Dan kalau kita bikin ini, yang basicnya adalah BST juga. Kita disuruh juga fotokopi BST-nya mana, gitu biasanya. Dan juga SAT, ini SAT wajib ini juga SAT. Dan juga banyak sekali surat-suratnya tergantung perusahaan. Ini adalah CCM. Kalau di perusahaan saya itu disebut CCM, Crisis Management and Human. Ini itu yang surat-surat yang menonjol itu. Dan sekarang itu juga kita harus punya SID gitu, Certificate Identity, atau kalau kita gini kayak KTP untuk maritim itu sekarang baru gitu, SID namanya.
kita mencarinya ke Jakarta di Dinas Perhubungan. Itu. Setelah itu yang ke-9, medical test. Ini adalah penentu. Kita udah lulus semuanya, medical testnya nggak lulus, hancur semuanya. Kenapa? Di medical test ini kita akan tes semuanya dari darah kita, semuanya dari tubuh kita ini. Darah, apakah ada riwayat hepatitis, apakah ada riwayat HIV, hernia dan lain sebagainya, patah tulang. Dan juga dites mata kita. Kalau mata kita tidak bagus, kita dikasih kacamata, disuruh beli sana lah, langsung kita harus membayarnya untuk membelinya biar lulus. Dan itu telinga kita juga dites, jantung, kotorannya kita, kencingnya kita, semuanya dites. Gitu. Itu adalah yang ke-9, itu yang paling mengerikan semua bagi pelamar-pelamar gini. Ya, kita berdoa biar semuanya bisa sehat semua menghadapi ujian itu. Yang setelah kita lulus semuanya, dan itu kita dikasih jadwal keberangkatan. Sebelum kita berangkat itu, kita disuruh training lagi. Training apapun ada trainingnya, disuruh bagi training safety, tergantung sebuah agentnya, tergantung agentnya itu. Kadang-kadang kita diberi training tentang bahasa Inggris, diperdalam bahasa Inggrisnya gitu. Dan namanya tuh training masalah safety safety keselamatan bekerja di kapal. Karena di kapal itu orang bilang safety first, keselamatan adalah pertama. Apapun kesibukan kalian, kalau sudah ada meeting keselamatan, kalian harus tinggalkan semua. Biarpun tamu yang Anda layani ramai sekali, harus tinggalkan. Kita harus minta izin kepada bos kita untuk bilang kita punya training safety, keselamatan di kapal. Itu yang penting. Kalau di kapal itu safety first, gitu. Oke, teman-teman, itu adalah persyaratan untuk melamar kerja ke kapal pesiar ya. Biarpun lebih saya memberikan informasi, kalau ada pertanyaan tolong dicoret-coret di kolom komentar. Dan dukung channel saya ini dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng biar channel saya ini cepat berkembang. Oke, terima kasih. Salam, welcome on board.